Halo semuanya, masih ingat keluarga purba yang tinggal di gua? Yap, The Croods. Kali ini Mas B bakal menceritakan film animasi keduanya yang rilis tahun 2020. Judulnya The Croods, A New Age. Sebelum mulai, jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan video di channel ini. Scene dibuka dengan Guy yang mengingat masa lalunya. Orang tuanya yang terjebak meminta Guy untuk mengikuti cahaya untuk menemukan Tomorrow. Guy pun berjalan mengikuti cahaya. Selama perjalanan, dia bahkan menemukan hewan peliharaannya yang dinamai Belt. Waktu berjalan sampai dia menjadi pria remaja. Pas Guy sedang membuat perapian, dia mendengar seseorang datang. Dia pun sembunyi. Ternyata dia adalah Ip, salah satu keluarga Croods yang selalu tinggal di gua. Akhirnya Guy dan keluarga Croods mencari tempat yang dinamai Tomorrow. Selama perjalanan, mereka juga bertemu banyak hewan aneh, seperti Kangadilu. Mungkin ini gabungan armadillo sama kanguru. Dan mereka pun melawan kawanan Kangadilu itu. Sampai tibalah mereka di sebuah tempat yang gersang. Mereka memutuskan untuk berkemah di situ. Malamnya, Guy membicarakan tentang masa depannya bersama Ip, di mana hanya ada dia dan Ip. Dia pun memberikan batu untuknya. Mungkin ini maksudnya ngelamar ya. Ayahnya yang mendengar itu pun merasa khawatir kalau suatu saat Ip pergi meninggalkannya. Paginya saat keluarga Croods bangun, mereka mendengar sesuatu datang mendekat. Saat bersiap-siap, ternyata yang datang adalah Grug. Grug meminta mereka untuk mengikutinya, karena dia menemukan sesuatu. Sebuah dinding yang sangat besar. Saat dibuka, ternyata itu merupakan tempat yang sangat indah dengan banyak makanan di sana. Mereka yang senang pun mulai makan di situ sampai kenyang. Di saat Grug akan mengambil pisang, ternyata itu adalah perangkap. Mereka terjerat. Saat itulah datang dua orang mendekati mereka. Bill dan Hope, keluarga Betterman. Ternyata mereka adalah teman baik orang tua Guy. Mereka pun menuju rumah Bill dan Hope. Di sana mereka bertemu dengan anak Bill dan Hope, yaitu Dawn. Terlihat Guy dan Ip sangat senang bertemu dengan remaja lainnya. Saat Grug akan memakan pisang yang ada di situ, Bill mengatakan bahwa ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar di tempat mereka, yaitu memakan pisang. Grug pun heran karena di sana banyak sekali pisang dan tidak ada satupun yang boleh dimakan. Waktunya untuk tidur dan mereka tidur di kamar masing-masing. Grug yang merasa kesepian menemui Uga, istrinya. Ia mengatakan agar Grug memberikan kesempatan pada tempat itu. Mungkin dia akan menyukainya. Ternyata Bill dan Hope berharap agar Guy saja yang tinggal di dalam tembok dan keluarga Croods keluar dari situ. Paginya, Bill dan Hope berusaha menjauhkan Guy dari Ip agar Guy bisa lebih dekat dengan Dawn. Ip yang baru saja bangun bertemu dengan Grug. Grug mengatakan kalau orang-orang mulai berubah. Bahkan Guy juga mulai berubah. Ip pun merasa sedih. Dawn mendatangi Ip yang sedang sendirian. Ia sangat tertarik dengan bekas luka yang dimiliki Ip. Dawn merasa iri karena ia tidak pernah diperbolehkan keluar dari tembok. Saat itulah Ip mengajak Dawn keluar dari tembok dan bersenang-senang di luar. Saat bersenang-senang, mereka tidak sengaja menabrak sarang lebah. Tangan Dawn pun disengat dan menjadi bengkak. Di tempat lain, Grug diajak Bill ke tempat rahasianya. Ya, spa di dalam air terjun. Di sana dia mencoba mempengaruhi Grug bahwa selama ini yang menjadi masalah adalah Guy. Dia membuat kesepakatan dengan Grug agar Guy tinggal bersama Betterman. Grug pun setuju. Di sisi lain, Hope mencoba untuk membujuk Uga akan melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan tempat itu. Malamnya, Grug bertemu dengan Uga. Dia membicarakan masalah itu. Uga yang mengetahui niat keluarga Betterman pun bercerita kepada Grug. Grug merasa dibodohi dan marah kepada keluarga Betterman. Akhirnya, mereka melanggar aturan dari Bill dan memakan semua pisang yang ada di tempat itu. Scene berganti saat Ip dan Dawn kembali dengan diam-diam. Saat itulah Guy datang. Dia pun marah pada Ip
karena mengajak Dawn keluar dari tembok. Guy yang marah pun meninggalkannya. Saat makan malam, Bill menceritakan kesepakatan yang dibuat untuk meninggalkan Guy di tempat itu. Guy yang mendengar itu pun marah. Akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka. Bill yang akhirnya tahu kalau pisang yang ada di situ dimakan habis, menangis karena selama ini yang membuat aman adalah pisang itu. Dia menceritakan setiap 100 bulan selalu datang sesuatu yang mendobrak tembok itu untuk meminta pisang. Di saat yang bersamaan, tembok itu didobrak. Dan ternyata itu adalah Punch Monkey. Jadi selama ini Bill memberi makan kepada Punch Monkey. Greg yang tertawa dan meremehkannya tidak menyadari bahwa jumlah mereka sangat banyak. Greg, Bill, dan Guy akhirnya dibawa oleh monyet-monyet itu. Keluarga Groot yang sadar akhirnya mencari mereka bertiga, ditemani oleh Dawn dan Hope. Sampailah mereka harus menyeberang. Di sana banyak hiu darat. Hope meminta jalan memutar, tapi Uga minta agar melewatinya saja. Akhirnya mereka malah terjatuh di aliran sungai. Greg, Bill, dan Guy sampai di gua tempat monyet itu. Di sana tidak hanya ada Punch Monkey, tapi banyak jenisnya. Guy yang bisa bicara mencoba menerjemahkan bahasa monyet. Lucunya mereka berkomunikasi dengan cara saling memukul. Sang tetua monyet pun menceritakan bahwa dulunya tempat itu merupakan tempat yang sangat subur, ditumbuhi banyak pisang. Pada waktu tertentu selalu datang monster untuk mencari pisang di situ. Mereka mempersembahkan pisang untuk sang monster. Tapi tiba-tiba air menghilang dan membuat tempat itu menjadi gersang. Saat itulah mereka kebingungan karena tidak bisa menyediakan pisang untuk persembahan sang monster. Ternyata masalahnya adalah Bill yang mengalihkan sumber mata air pegunungan. Saat itulah para monyet marah. Di sisi lain, keluarga Groot kehilangan bau untuk melacak mereka. Saat itulah Grant melepaskan rambutnya yang ternyata itu adalah hewan yang dinamainya Wigasus untuk melacak mereka bertiga. Saat itulah Hope mencoba pergi karena muak dengan keluarga Groot, tapi dia malah terjebak di gua es dan muncul laba-laba serigala di sana. Dawn yang sadar ternyata serigala itu hanya mencoba melindungi anaknya, menyuruh mereka semua menurunkan senjata. Scene berganti. Ip yang sedang sendirian didatangi ibunya. Ip merasa sakit hati karena ditinggalkan oleh Guy. Malamnya, Hope meminta maaf kepada Ip dan Uga karena sudah bersikap sangat buruk kepada mereka. Di tempat lain, Bill, Greg, dan Guy malah bertengkar satu sama lain. Saat itulah Bill dan Greg sadar bahwa mereka telah menjadi ayah yang buruk. Guy memberitahu bahwa mereka semua akan dikorbankan untuk sang monster saat bulan purnama. Di tempat lain, Wigasus berhasil kembali. Mereka semua akhirnya menuju tempat di mana Bill, Guy, dan Greg berada. Saat di tempat persembahan, Guy, Greg, dan Bill akhirnya berbaikan satu sama lain. Mereka sadar bahwa yang dilakukan selama ini salah. Tapi saat itulah muncul sang monster, monyet raksasa. Sewaktu akan dimakan, datanglah keluarga Groot yang bertarung dengan para monyet. Tempat persembahan itu berusaha ditarik keluar dari situ. Ip yang mencoba mengalihkan perhatian sang monster malah terjebak di tulang dengan banyak tanaman merambat. Dia kemudian ditolong oleh Guy. Saat terdesak, datanglah keluarga Betterman dan Groot. Mereka melempari sang monster dengan batu. Ip mempunyai ide untuk menjatuhkan sang monster dengan membakar tanaman merambat dan menimpa sang monster agar terjatuh ke dalam lubang. Ternyata sang monster belum jatuh dan berusaha memegang Ip. Yang dipegang adalah jari kaki palsunya yang terbuat dari kacang. Sang monster pun jatuh ke dalam lubang. Di akhir cerita, akhirnya keluarga Groot tinggal bersama keluarga Betterman. Dan filmnya pun tamat. Film dengan durasi kurang lebih 90 menit menjadi film yang menarik karena banyak adegan lucu yang ditampilkan. Selain itu banyak pelajaran baik yang dapat diambil. Mungkin itu yang dapat Mas B ceritakan. Kita kembali lagi di video selanjutnya, tentunya dengan menceritakan film-film yang lain. See you!